Wali Kota Kupang, Jeffrey Ryukore, kecewa dengan data warga miskin di Kota Kupang. Sangat mengecewakan karena data yang dikumpulkan pihak RT RW tidak lengkap dan tidak valid. Banyak warga yang sangat susah dan miskin, justru namanya tidak ada dalam data basis terpadu atau yang sekarang disebut DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Sebaliknya, ada warga yang mampu justru menjadi penerima bansos karena ada nama dalam DTKS tersebut. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Jeffrey dalam rapat koordinasi validasi data bantuan sosial Kota Kupang. Bantuan sosial yang akan diberikan berupa beasiswa, sembako, BPJS, kacamata lansia, dan lampu jalan. Rapat dilaksanakan bersama camat dan lurah sekota Kupang. Kalau bantuan sosial ini dikerjakan sungguh-sungguh, kita pasti bisa membantu saudara-saudara kita. Bisa dibayangkan saja, BPJS ada 105.000 tambah dengan 6.000, sekitar 111.000 orang yang dapat. Tapi yang jadi masalahnya mereka tidak tahu mereka dapat barang itu. Kita perlu memberitahu nomor BPJS mereka. Ada 26.000 orang yang dapat sembako gratis selama 1 tahun. 1 kali 150.000 rupiah. Dan itu sangat membantu. Inilah Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu ikut terlibat, luar biasa. Kemudian juga yang saya ulangi lagi, yang tadi kacamata, yang ulang lagi yang mengenai bedah rumah, ya, dan beasiswa. Beasiswanya harus segera diumumkan juga. Kan saya sudah bagi waktu per kelurahan. Bapak Ibu ini pasti daftarkan semua yang berhak. Berhak dalam artian syaratnya kan ada 2. Syarat yang pertama, orang yang bersangkutan gajinya di bawah 5 juta rupiah. Mau siapa, mau kepala dinas, mau kepala kantor apapun, tapi penghasilannya dia di bawah 5 juta rupiah, ya, gaji pokoknya maksudnya. Ya, itu ada bisa catatan namanya sebagai calon penerima. Faham kira-kira kawan-kawan semua. Jadi misalnya di satu kelurahan, daftar dulu nama-nama yang calon penerima berdasarkan gaji dari orang tuanya atau keluarganya dia. Ya, dicatat dulu semuanya itu berapa. Kemudian diurut dulu, ada dilihat jumlahnya. Kalau di kelurahan itu jatahnya misalnya 50, ya, catat misalnya 50 orang calon itu, jatah itu 50 orang. Ternyata yang mendaftar 40, maka selesai, nggak usah lagi ada saringan berikutnya, otomatis semua dapat. Faham kira-kira kawan-kawan semua? Ya. Tetapi ternyata di jatah itu 50 orang, misalnya satu kelurahan jatahnya 50. Tapi anak-anak yang orang tuanya gajinya di bawah 5 juta, ternyata ada 70 orang misalnya saja mahasiswa di situ. Maka kita harus, yang kedua harus diurut berdasarkan IP-nya. IP terbesar sampai yang terkecil, sampai dengan 50, karena jatahnya ada 50, sampai 50 saja dapat. Dan itu diumumkan di kelurahan supaya warga bisa tahu. Jangan sampai kita masukin kita punya anak di situ. Dan resikonya Bapak Ibu semua ada resikonya. Kalau terjadi penipuan terhadap angka itu atau juga ngarang-ngarang IP, itu kita ambil kembali uangnya. Satu, kita ambil kembali, kita laporan penipuan. Anda orang ini masuk penjara. Jadi harus tegas. Kalau dapat tidak. Jadi kita jangan terlibat. Berubah orang pun IP, ini beta pun anak, beta pun ipar, beta pun saudara. IP-nya yang 1,5 tambah 2, angka 2, 3,5 langsung. Bedah rumah sangat krusial. Bedah rumah itu ada 500 rumah. Bapak Ibu lurah kumpul dengan kepala tokoh masyarakatnya, ini yang dikasih, ini bapak ini yang kasih. Kerjasama juga dengan bapak sudah pada tentu camat dengan tokoh masyarakat sana, namanya tokoh agama, bapak pendeta, pastor, romo, atau juga mungkin imam. Dulu bareng-bareng bapak ini kira-kira untuk kasih rumahnya sama-sama punya rumah. Pasti mereka tahu semua. Rumah ini yang kita kasih. Jatah berapa? Misalnya 20 rumah. Ini kita persetujuan 20 rumah itu. Ini penting Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak ulang-ulang lagi. Jangan main-main, jangan suka selip-selip. Kalau memang keputusan dari situ
si A, si B, si C, jangan coba-coba hapus orang punya. Untuk memastikan hal tersebut diperbaiki, Wali Kota meminta khusus Dinas Sosial dan TTP menghadirkan seluruh camat dan lurah untuk mendapatkan arahan terkait sistem pendataan secara terpadu. Pengarahan tidak hanya oleh Dinsos dan timnya, tetapi jadi tanggung jawab semua, bahkan melibatkan hingga RT dan RW di tingkat kelurahan karena akan menjadi pendataan masif dan sistematis. Pastikan anak buahnya bekerja. Pastikan anak buahnya bekerja. Minta tolong itu RT RW. Kalau RT RW tidak mau libatkan, tidak usah dikasih mereka. Anda punya tanggung jawab untuk supaya mereka koperasi tidak boleh membayar gaji mereka. Mereka nggak boleh makan gaji buta. Bantu kita, bantu saudara-saudara yang ada di lingkungannya. Misalnya saja berapa orang yang harus mendapatkan sembako. Saya tidak bicara mengenai ini dulu BPJS. Yang saya tekankan salah satu hal ini adalah bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang harusnya kita daftar, kita catat mereka. Sampai saat ini catatan kita di dulu 14.000 saja, padahal kita punya data itu ada sekitar 26.000. Ada saudara-saudara kita tuh nanti tidak dapat sebanyak 12.000 orang, bapak mama kasihankan. Gara-gara kita tidak mencatat, tidak mau sinkronkan mereka nggak dapat. Saya ngomong sama Pak Ari, Menteri Sosial, khusus untuk Kota Kupang, lu kasih datanya semua, dia tolong. Nah ini tugas kita, tugas Bapak Ibu semua, tugas RT RW, bantu mereka. Ini kita dapat gratis, bukan uang APBD kita Pak. Kita dapat gratis dalam arti dibantu pemerintah pusat, malah kita nggak siapkan data. Oleh karena itu kita bawa komputernya sekarang, berapa datanya, dicek datanya semua. Dan masing-masing kelurahan tanggung jawab, cari itu datanya. Tidak bisa tidak cari, harus cari. Wali Kota Jeffrey juga mengatakan akan melakukan pemantauan langsung dan monitoring progres pendataan tersebut bersama Dinsos, Tatapem, Dinkes, serta Badan Keuangan. Jika mendapatkan lurah yang tidak mendukung kegiatan ini, yang tidak proaktif, bahkan menghambat, maka Wali Kota pastikan akan memberikan sanksi seberat-beratnya. Wali Kota memberikan deadline selama 1 bulan pada pihak kelurahan, sehingga akhir Maret nanti dapat tuntas seluruh progres pendataan terpadu ini. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan. Suasana kerjanya nggak